Sugianto Salim untuk membuka doa pendalaman Alkitab pada malam hari. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami semua umat-umat-Mu dapat berkumpul kembali di rumah-Mu ya Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu dalam ibadah PA. Kami percaya ini semua adalah kemurahan dan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah Bapa kami yang sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan, kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke, boleh kasih salam kanan di kirinya, biar lebih hangat, biar lebih ceria gitu. Oke. Puji Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. Bersama-sama kita akan pujian ini, karena Dia baik. Dan kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya dan setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, angkat tangan memuji Dia. Memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya dan setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Dari awal, mohon kesediaannya wanita, saudara-saudari. Haleluya. Mari para pria, melewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan sepanjang jalan hidup. Bersama-sama. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik,
kasih Kristus, Bapak ribut, dapat doa untuk firman Tuhan pada malam hari. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kami kembali berada di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh bersyukur buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dalam segala kesibukan kami masing-masing Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu lah Engkau masih memungkinkan kami semua berada di tempat ini Tuhan. Perjalanan yang kami lalui, Tuhan juga sertai hingga kami berada di tempat ini. Kami percaya bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Dan kami juga rindu apa yang akan Kau sampaikan buat kami. Kami rindu Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam kerohanian kami Tuhan. Melalui pendalaman Alkitab pada malam ini. Kami semua rindu urapan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Celikkan Tuhan hati kami untuk bisa memandang kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan. Kami rindu bertumbuh terus di dalam kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pendalaman Alkitab pada malam ini Tuhan juga sertai Tuhan. Agar kebenaran yang murni dapat disampaikan Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan. Kiranya Tuhan beri kerelaan pada hati kami Tuhan. Sukacita untuk memberi dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau alaskan doa kami dan pendalaman Alkitab ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Yos. Ya, puji Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyi lagu lama. Hanya ku bisa lari. Anak-anak bisa tak? Lagu lama ini. Oh, anak-anak tak bisa. Anak-anak tak bisa. Itu ada teks di depan. Gampang kok ya? Iya, oke. Hanya bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Haleluya. Hanyalah Allah. Bisa? Yesus sendiri menjadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Amin. Hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri. Amin. Hanyalah Yesus sendiri
yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan, hanyalah, sekali lagi, hanyalah Yesus sendiri. Amin. Haleluya. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan, hanyalah Yesus sendiri. Puji Tuhan. Bisa toh? Iya. Oke. Masih mau terus? Haleluya. Ya. Anak-anak zaman sekarang memang kalau lagu-lagu jadul ya. Duh. Tetap di sini. Haleluya ya. Lagu-lagu lama itu lirik-liriknya sederhana, tapi kalau direnungkan mendalam sekali ya. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Ya. Hanya Yesus yang jadi penghibur kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. PA malam hari ini Om Marcel. Ya. Bapak Gembala kena delay. Jam berapa Pak? Om Josi tadi baru naik 6:30. Ya, nyampe sini mungkin 8 dan lain-lain. Ya paling cepat ya 8:04, 8:30. Ya. Mari Om Marcel. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Terlalu menggema ini. Kayak di stadion. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Seperti yang disampaikan Om Yos tadi, Pak Gembala kena delay yang Pak Gembala sebenarnya tidak tahu sudah dipesankan tiket. Ya, sudah dipesankan tiket sama Bapak Gembala, sama Bapak Gembala yang di sana, Jakarta, dan dikasih tahu sudah dekat-dekat. Ternyata sudah dipesankan tiket, seharusnya tadi jam 2 siang. Tapi karena kena delay sampai, kalau tidak salah tadi jam 6 lewat ya, baru bisa take off dari Jakarta sana. Bapak Gembala minta maaf karena tidak bisa menyampaikan PA malam hari ini. Dan puji Tuhan, semoga tidak mengurangi Bapak Ibu Saudara untuk mengurangi sukacita Bapak Ibu Saudara untuk mendengar firman Tuhan. Tapi bukan cuma sampai di sukacita kata firman Tuhan. Karena kalau kita mau belajar firman Tuhan dan ketika kita melihat perumpamaan tentang penabur, ada yang firman Tuhan katakan, mendengar tapi tidak mengerti, itu seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, itu adalah benih yang ketika orang mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tapi ketika datang penindasan, penganiayaan karena firman, tidak tahan. Ada orang yang mendengar firman, sudah bertumbuh, tapi karena disemak duri, firman itu tidak berbuah. Ada yang jatuh di tanah hati yang baik, dan itu yang berbuah. Sepanjang karir kita di dalam Tuhan, kita tergolong tanah yang mana? Sudahkah kita berbuah? Karena Tuhan akan cari, Tuhan akan lihat kehidupan kita ini berbuah atau tidak. Dan malam hari ini kita akan melihat firman Tuhan
Terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan malam hari ini. Dan kita bersyukur sebab firman Tuhan yang terus datang dalam kehidupan kita, membawa kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Amin. Nah, Amos pasal yang ke-9 minggu yang lalu kita sempat menyinggung hal ini ya. Soal tabernakel. Ya, saya bilang kalau Om Hari bisa ya nanti lebih dijelaskan lebih detail lagi. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan lagi malam hari ini dan kita akan melihat seberapa yang bisa saya dapat, dan itu saya rindu kita semua juga diberkati lewat firman Tuhan ini. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, firman Tuhan demikian. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ini firman Tuhan kepada Amos waktu itu ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Sempat minggu lalu saya perlihatkan sebuah tabernakel. Tapi itu adalah tabernakel Musa. Ada tabernakel Musa, ada tabernakel Daud. Ya, pondok Daud ini kalau di King James kalau tidak salah itu disebut tabernakel, tabernakel Daud, pondok Daud, ya, kemah Daud, nah sama. Ada perbedaan antara tabernakel Daud dan tabernakel Musa, ya. Yakobus juga pernah mengatakan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang mulai dari ayat 15. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17. Supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ayat 18. Yang telah diketahui dari sejak semula. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan ini sudah hari-hari terakhir. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sekalipun firman Tuhan ini sebelum saya lahir pun hamba Tuhan, pendeta, gembala sudah sering bilang tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah tua mungkin dari sekolah minggu sudah dengar. Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan segera datang, tapi kok belum datang-datang. Ya, datangnya seperti pencuri. Dan kita harus siap sedia kapanpun Tuhan datang. Mau Tuhan datang atau Tuhan panggil kita, sudah waktunya sama saja. Kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan sampai di tujuan. Semua yang masuk di dalam rencananya Tuhan, saya lupa PA kapan. Kalau kita sudah di jalurnya Tuhan, di dalam keretanya Tuhan sudah, kita tahu tujuan kita. Tinggal tergantung pilihan saya dan saudara. Kita mau loncat di kereta atau kita tidak mau ikutin aturannya, ya kita pasti diberhentikan. Kita tidak akan sampai tujuan. Sebelum
ya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman Tuhan katakan bahwa aku akan memulihkan kembali apa? Pondok Daud. Aku akan mendirikan kembali Pondok Daud. Nanti kita akan lihat Pondok Daud itu seperti apa, tabut perjanjian. Tadi saya request sama multimedia kalau bisa ditampilkan gambarnya. Kalau coba yang tabernakel Musa. Ada perbedaan tabernakel Musa dan tabernakel, enggak kelihatan. Jadi dia ada ruang-ruang. Tabernakel Musa itu ada ruang, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, sedangkan tabernakel Daud itu dia cuman berbentuk kemah, dan tidak ada ruang-ruang, tidak ada pelataran, tidak ada ruang kudus, tidak ada ruang maha kudus. Ya, dia cuman seperti tenda begitu dan di dalamnya ada tabut perjanjian. Tapi sebelum kita melihat tabut perjanjian Daud, kita mau mengingat tabut perjanjian itu. Kita mau lihat satu benda yang sangat penting di tabernakel, yaitu apa? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini sangat-sangat penting bagi orang Israel, karena dari sanalah Tuhan berbicara lewat orang Israel. Ya, masih ingat tabut perjanjian, Bapak Ibu Saudara? Udah berapa tahun pelajaran tabut perjanjian? Atau saudara lupa? Tabut perjanjian ini terbuat dari kayu dan emas. Ya, emas murni. Kalau tidak salah yang panjang itu dia terbuat dari kayu tapi dilapisi dengan emas, dan dia punya tutup, semuanya emas murni. Yang artinya kayu itu digambarkan sebagai manusia dan emas itu digambarkan keilahian Allah. Ya, secara keseluruhan tabut perjanjian ini menggambarkan pribadi Yesus. Ketika dia datang ke dunia ini, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dan kita mempercayai itu, iman Kristen kita mempercayai itu. Kalau tidak mempercayai itu, hati-hati, sesat. Karena dia datang sebagai manusia 100% dan 100% Allah. Ya. Nah, di atasnya itu terdapat tutup yang namanya tutup pendamaian. Kita lihat di Keluaran pasal yang ke-25. Atas itu ada tutup, namanya tutup pendamaian. Keluaran 25 ayat yang ke-17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Membuat tutup pendamaian dari emas. Nanti kita akan lihat artinya dari tutup pendamaian ini. Masih ada gambar tapi kayaknya tinggal satu. Nanti ya. Jadi tabut perjanjian ini sangat-sangat penting di tabernakel. Baik di tabernakel Musa maupun tabernakel Daud. Ya. Tadi saya sempat ngobrol dengan Sansan soal tabernakel ini. Kita bicara soal apa yang di dalamnya. Kita pelajari. Kita diskusi, ya. Dan saudara tahu di tabut perjanjian terdapat 3 benda yang ini menggambarkan dosa dan pemberontakan orang Israel. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4.
Di situ terdapat mezbah pembakaran ukuran dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan yang pertama apa? Buli-buli emas berisi mana. Yang kedua, tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan yang ketiga, loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian dan hukum. 2 loh batu. Kenapa ini menggambarkan pemberontakan dan dosa orang Israel? Mana ini bicara tentang pemberontakan orang Israel, persungutan orang Israel ketika mereka mendapat berkat dari Tuhan. Orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka tidak perlu menghemat. Setiap hari mereka disediakan mana untuk mereka makan. Tidak pernah kekurangan ketika mereka bangun pagi, mereka sudah disediakan mana oleh Tuhan. Tapi mereka berontak kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka minta apa? Daging. Daging. Masakan cuma makan mana terus. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, belajar mensyukuri. Amin. Kita tahu cerita itu, sehingga mereka diberikan apa? Roh rakus. Orang yang suka bersungut, orang yang tidak merasa puas, maunya lebih. Tuhan sudah sediakan ini, sudah sediakan ini, sudah sediakan ini. Hati-hati. Jangan jadi seperti orang Israel. Kita belajar firman Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa perjalanan orang Israel ini menjadi peringatan bagi kita di gereja di akhir zaman ini. Yang kedua apa? Tongkat Harun. Ini bicara apa? Mereka tidak mau menerima kepemimpinan dari imam besar Harun. Mereka berontak kepada pemimpin. Ini akan terjadi sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Semoga kita yang terus dibentuk oleh firman Tuhan tidak menjadi pemberontak. Kita tidak menjadi orang-orang yang gereja Tuhan yang memberontak kepada pemimpin. Karena ini firman Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan Musa, yang sekalipun Musa memang tidak masuk juga dalam tanah Kanaan. Tapi dia tetap dibela Tuhan. Saya pernah sampaikan, kalau salah, pemimpin salah, itu urusan dia sama Tuhan. Bukan urusan kita. Urusan kita mendoakan, betul? Kalau kita masuk campur, ya kita berurusan dengan Tuhan. Makanya Daud bilang, dia tidak berani mengusik hamba yang diurapi. Orang Israel tidak mau. Mereka berontak kepada pemimpin. Yang ketiga, loh batu, 2 loh batu. Ini pemberontakan dan dosa Israel. Di mana mereka tidak mampu untuk melakukan apa? Ke-10 hukum Taurat. Tiga benda ini yang ada di dalam tabut perjanjian ini. Dan ditutup. Kita tahu sifat dasar dari Allah. Sifat esensial dari Allah. Allah adalah kasih. Allah adalah kudus. Amin. Dia itu kasih. Dan dia penuh dengan kekudusan. Ketika orang Israel berdosa di hadapan Tuhan, ketika orang Israel berontak kepada Allah, Tuhan mengasihi, Allah mengasihi bangsa ini. Tapi ingat, Allah mengasihi, tapi Allah juga kudus, tidak mau ada dosa. Dosa harus dihukum.
Itu konsepnya. Dosa itu harus dihukum. Tapi bagaimana orang Israel ini dikasihi Tuhan? Harus ada solusinya. Allah menyuruh masukkan 3 benda tadi ini ke dalam tabut perjanjian. Kemudian ditutup. Ketika ketiga benda tadi ini dimasukkan dalam tabut perjanjian, ini bicara soal kasih. Ketika dosa dan pemberontakan orang Israel, mereka bersungut kepada Tuhan, mereka berontak kepada pemimpin, mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat, dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Itu kasih Tuhan. Sekali lagi, tabut perjanjian ini menggambarkan Yesus Kristus. Keseluruhannya menggambarkan Yesus Kristus. Dosa, pemberontakan kita ditanggungkan kepada Yesus. Dimasukkan di dalam Yesus. Supaya apa? Kita dibebaskan. Tapi apakah cuma sampai di situ? Apakah cuma sampai di situ? Sudah taruh di situ benda-benda itu. Itu melambangkan kasih Tuhan. Tidak. Tidak sampai di situ. Harus ada apa? Ketika imam besar itu masuk ke dalam tabernakel, harus memperdamaikan orang Israel. Ada apa di situ? Ada korban. Kasih sudah, tadi kasih. Ingat Allah kita kasih, Allah kita kudus. Tinggal kekudusan ini yang belum. Tadi kasih, ketika pemberontakan orang Israel dimasukkan dalam tabut perjanjian, ketika ditutup, masih ada satu hal lagi yang belum selesai. Kekudusan Allah belum terpuaskan. Dan ini yang harus dikerjakan oleh imam besar. Imam besar harus masuk ke dalam tabut perjanjian itu, ke dalam tabernakel, dan menaruh darah di atasnya. Di atas tutup pendamaian itu. Kalau bicara soal darah berarti ada pengorbanan. Harus ada yang mati. Dosa, perbuatan dosa itu harus ada konsekuensinya. Mati. Makanya imam harus mengorbankan sesuatu. Ada kematian di situ. Supaya darah dicurahkan. Ketika darah dicurahkan di atas tutup pendamaian itu, makanya disebut tutup pendamaian. Dicurahkan, dipercikan di atas tutup itu. Maka dosa dan pemberontakan orang Israel apa? Dipulihkan lagi. Dan itu yang selalu ditunggu-tunggu orang Israel. Karena ini dilakukan 1 tahun 1 kali. Setahun sekali. Jadi mereka merasa ketika imam besar memasuki tabernakel, semua hening cipta. Mereka harus tunggu. Kalau imam besar itu mati di dalam, berarti tidak berkenan. Dosa dan pemberontakan mereka tidak dihapuskan. Ketika imam besar masuk di tabernakel, membawa darah untuk dipercikan di atas tutup pendamaian, orang Israel akan menunggu. Dan ketika imam besar keluar lagi dengan hidup, berarti ada pendamaian bagi orang Israel. Kalau dia mati ya sudah, tidak ada pendamaian lagi. Waktu darah tercurah, kekudusan Tuhan terpuaskan. Kasih Tuhan dinyatakan, dan kekudusan Tuhan terpuaskan. Itulah sebabnya
Yesus mati di kayu salib. Dosa dan pemberontakan saya dan saudara ditanggungkan kepada anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa oleh pelanggaran kita. Kalau zaman dulu, zaman orang Israel, harus ada korban ini, korban itu, harus ada pencurahan darah dulu, baru ada pendamaian. Dan Yesus menyelesaikan itu di kayu salib. Amin. Satu kali untuk selamanya. Jadi jangan main-main dengan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dia yang dicurahkan darahnya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya kena kutuk, didamaikan oleh Yesus yang mati di kayu salib. Tapi kita tidak mau mengambil pelajaran sekali selamat tetap selamat. Karena ada pelajaran tentang itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, seperti korban-korban dulu, ketika korban dicurahkan, ada pendamaian, mereka bebas dalam setahun itu. Mereka lagi berbuat dosa, mereka lagi berontak kepada Tuhan. Nanti tunggu lagi waktu imam datang di tabernakel untuk mengadakan pendamaian. Dan ketika Yesus menyelesaikan itu, tidak ada korban lain lagi. Tinggal bagaimana kita datang kepada Tuhan. Tapi Alkitab bilang, kita harus kerjakan keselamatan. Dan jangan kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Jangan kita mempermainkan keselamatan, firman Tuhan katakan. Sekarang kita akan melihat kembali ke Daud. Tadi kita sudah lihat tabernakel, artinya seperti apa. Ada tabut perjanjian di situ dan di dalamnya ada 3 benda ini yang menggambarkan dosa dan pemberontakan orang Israel yang sudah mendapat kasih Tuhan, kasih karunia lewat darahnya yang dicurahkan untuk memperdamaikan kita. Nah, Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang Alkitab bahkan katakan disukai oleh Tuhan. Saya lupa beberapa minggu yang lalu kita pernah ngobrol di pastori setelah streaming sebelum makan ya. Mereka tanya kalau mau ke sorga, Kak Marcel mau ngapain? Saya penasaran dengan Daud, saya bilang begitu. Saya lupa hari apa itu ya. Saya pengen ke sorga, saya pengen ketemu Daud. Apa sih rahasia Daud sampai Daud ini berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita mau lihat ada mungkin, ada, Pak Pendeta ada, dia taat. Apakah kurang orang-orang yang Alkitab mencatat mereka taat? Tapi tidak ditulis seperti Daud. Didapatinya Daud yang berkenan. Dia disukai. Dia ini suka tanya Tuhan. Kalau kita mau lihat di toko Alkitab banyak yang suka tanya kepada Tuhan. Suka ikutin maunya Tuhan, banyak. Kalau kita mau lihat kesetiaannya, ada juga yang setia. Dia cepat minta ampun kepada Tuhan. Ada di Alkitab selain Daud. Tapi kenapa dia berkenan? Dia disukai oleh Allah. Rahasianya karena apa? Karena Daud memiliki hati yang mau mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem. Saya waktu belajar ini,
Saya tanya, apa sih spesialnya Daud? Yang saya ingat, ya dia cepat minta maaf kepada Tuhan. Dia cepat minta ampun, dia cepat bertobat. Ketika dia berbuat salah, dia cepat bertobat. Tapi ini yang paling spesial dari Daud. Dia punya hati untuk mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi pertanyaan, terus sebelumnya tabut perjanjian itu di mana? Ada, tabut perjanjian itu sudah ada, tapi diabaikan. Kalau tidak salah selama kurang lebih 20 tahun. Ketika tabut perjanjian ada di tanah orang Filistin, mereka kembalikan karena mereka ketakutan. Mereka ketakutan, kalau kita mau baca ayat-ayat sebelumnya, orang Filistin ini ketakutan sehingga mereka mau kembalikan tabut perjanjian ini di orang Israel. Dan ada hal-hal yang kita mau lihat bahwa betapa luar biasanya tabut perjanjian itu. Sedangkan orang Filistin saja ketakutan, mereka harus mempersembahkan suatu pendamaian untuk mengangkat tabut perjanjian itu. Di zaman itu ya, tabut perjanjian. Mereka harus mempersembahkan, saya lupa apa yang mereka persembahkan untuk mereka angkat. Mereka angkut, itu pun mereka harus hati-hati. Itu orang yang tidak kenal Allah mereka. Tapi mereka memperlakukan tabut perjanjian seperti itu. Dan dibawalah tabut itu sampai di Israel, tidak diapa-apakan. Makanya ini kerinduan Daud untuk mengembalikan lagi tabut perjanjian itu. Dan itu yang menjadi kenapa Daud ini spesial. Kenapa dia berkenan di hadapan Tuhan. Ini Daud menjadi orang yang berbeda dari yang lain. Dia punya hati untuk mengembalikan tabut perjanjian ini. Dia dari masa mudanya sudah punya hati yang sangat berbeda. Ketika orang Filistin menghina barisan Israel, dia tidak mau Allahnya dipermalukan. Dia tidak mau Allahnya dihina, dia tidak mau. Makanya dia buktikan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, dengan dia kalahkan Goliat. Ketika dia pulang rumah, setelah kembali membawa tabut perjanjian itu, dia bilang kepada nabi yang biasa menjadi penasehat raja itu, saya lupa, Nathan kalau tidak salah. Dia bilang, saya ada di rumah yang megah, istana yang megah. Sedangkan Tuhan, tabut Tuhan cuma di tenda. Ya, kita pernah belajar tentang itu. Kemudian dia hatinya ingin membangun bait Allah. Ketika dia menyampaikan itu, Nathan bilang biarlah jadi sesuai apa yang ada di isi hati. Tapi Tuhan datang berbicara kepada Nathan dan bilang bukan dia yang bangun, nanti Salomo. Karena tangannya penuh darah. Menumpahkan banyak darah. Hatinya yang dilihat Tuhan. Dia ingin kembalikan tabut perjanjian itu. Milikilah hati seperti Daud. Yang ingin mengembalikan lagi firman Tuhan malam hari ini. Pesan firman Tuhan malam hari ini. Ketika saudara punya hati untuk mengembalikan tabut perjanjian yang gambarannya adalah Yesus. Tabut perjanjian itu kita
belajar tadi, itu gambaran keseluruhannya adalah Yesus Kristus. Kalau kita punya hati untuk mengembalikan tabut perjanjian itu dalam hal apa? Semua topik kita, pembicaraan kita bicara tentang Yesus. Dimanapun kita berada, yang kita bicarakan apa? Yesus. Itu yang kita angkat dimanapun. Ketika saudara diberkati, saudara mau bilang apa? Karena saya pernah sekolah ini, karena saya pernah kuliah ini, karena keahlian saya seperti ini, karena keahlian saya. Enggak. Yang harus saudara bawa apa? Yesus. Dimanapun saudara berada, yang saudara bawa topiknya apa? Yesus. Cuman itu. Karena di akhir-akhir sekarang, waktu-waktu yang terakhir sekarang, sedikit orang yang mau bersaksi atas nama Yesus. Sangat miris. Mau bilang saja puji Tuhan susah. Bagaimana mau menceritakan tentang Yesus? Dimanapun kita berada, kalau kita dibawa Tuhan di tempat pekerjaan kita, saudara harus kenalkan Yesus bagaimanapun caranya. Topik pembicaraan kita harus kembalikan. Kembali di kisah para rasul tadi. Aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Ini yang harus menjadi pusat perhatian semua orang. Kalau waktu dulu, zaman dulu, tabut perjanjian itu sangat-sangat dihormati, sangat dilihat. Sampai orang yang tidak kenal Allah Israel pun mereka memperlakukan tabut perjanjian seperti itu. Harus terfokus kepada kalau ada tabut perjanjian, ada pembelaan Tuhan. Mereka sampai bangsa-bangsa sekitar pun melihatnya seperti itu. Kalau sudah ada tabut perjanjian, wah Israel semakin kuat. Yang seharusnya terjadi di gereja-gereja hari ini, harusnya seperti itu. Yang mereka lihat itu, wah ada Yesus. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Kalau kita malu bicara tentang Yesus pada orang-orang di luar sana, Tuhan juga akan malu untuk menyatakannya di depan Bapa. Harus di-push kita ini, dimanapun kita berada. Saudara bergaul, saudara bekerja, di tempat dimanapun, saudara harus bawa ini. Pembicaraan saudara, obrolan saudara dengan teman, keluarga, sesama jemaat. Bicarakan terus tentang Yesus. Jangan bicarakan kekurangan orang. Stop bicarakan tentang kekurangan. Stop menjudge orang. Stop menghakimi. Apalagi di dalam gereja. Ceritakan tentang Yesus. Kalau saudara berbicara soal Yesus, saudara akan dipulihkan terus Tuhan. Ayat yang ke-17, kisah para rasul tadi, pasal yang ke-15. Supaya semua orang mencari Tuhan. Ini tujuannya. Kenapa pondok Daud ini harus dipulihkan? Supaya semua orang mencari Tuhan. Itu tujuannya. Kalau kita melihat pondok Daud itu,
ada dua makna yang bisa saya pelajari dari Pondok Daud ini. Yang pertama tadi, kita harus apa? Sampaikan itu kepada orang lain. Obrolan kita, ya hati kita harus bisa membawa obrolan ataupun di mana kita berada, mengembalikan tabut perjanjian itu. Kalau kita punya hati seperti itu, sedikit kemungkinan kita akan ngomongin hal-hal yang tidak. Hal-hal yang kosong, yang tidak ada manfaatnya, itu akan berkurang dalam kehidupan kita. Daripada kita ngomongin sesuatu yang tidak berguna, saling menguatkan, ceritakan tentang Yesus. Ada orang-orang di sekitar kita yang butuh, supaya kita dikuatkan lagi oleh Tuhan. Supaya kita dikuatkan lagi mungkin lewat kesaksian kita. Kita bicarakan tentang Yesus. Saya percaya nama itu nama yang penuh kuasa, amin. Kalau kita mau dengar kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, nama itu nama yang berkuasa. Ya, kita tidak tahu, orang mungkin di sekitar kita lagi lemah. Saudara ceritakan tentang Yesus berjalan di atas air. Saudara tidak tahu, mungkin dia bisa diberkati Tuhan. Saudara ceritakan tentang Yesus saja. Ada orang curhat ini, curhat itu. Ada orang datang mau konseling, ceritakan tentang Yesus. Ceritakan saja tentang Yesus. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ceritakan semuanya tentang Yesus. Kalaupun saudara berhadapan dengan orang yang tidak mengenal Yesus, saudara ceritakan tentang Yesus. Saudara mau dilempar batu, saudara mau ditendang, saudara mau dihina, saudara mau diludahi, itu sudah konsekuensinya. Pikul salib, Alkitab bilang kita harus menderita, harus. Kalau belum alami hal-hal yang berat dalam penderitaan, dicaci maki, diludahi, belum lengkap. Dijauhi karena kita bawa nama Yesus, itu belum penderitaan. Kalau cuman mau datang, berusaha datang di ibadah, jam 7 tepat, jam 10 tepat, itu bukan penderitaan. Betul? Kalau cuma soal pakaian, katanya, ya berat. Kita tidak disuruh pakai sarung kan, datang ke gereja. Gimana kalau setiap minggu kita harus pakai sarung, ibu-ibu harus pakai penutup kepala sesuai dengan Alkitab bilang di zaman dulu mereka harus pakai penutup kepala. Ya. Susah enggak? Sarungnya enggak boleh segitiga lagi, harus yang kotak-kotak. Enggak ada sarung yang bulat-bulat. Coba kalau dikasih aturan seperti itu. Lepas sendal di depan sana kita. Pulang hilang tuh sendal. Pakai yang murah-murah saja. Ya. Tapi kita masih dikasih kesempatan nih pakai sepatu semua. Bermerek. Ya semua kan bermerek. Mau dia lokal, interlokal. Ya bersyukur kepada Tuhan. Itu belum penderitaan. Dan hal yang kedua yang saya pelajari dari tabernakel Daud ini. Kembali di Keluaran. Ini yang saya bawakan Senin kemarin. Ya, soal pujian dan penyembahan. Ingat apa itu pujian penyembahan? Pujian itu bicara soal pengagungan, peninggian kepada Tuhan, masyuran kepada Tuhan. Sedangkan penyembahan adalah penundukan diri kita kepada Allah. Kita memasyurkan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, dan kita tunduk kepada Allah.
di Keluaran ya tadi ya. Ketika Daud membawa tabut perjanjian itu di kemah. Itu di 1 Samuel tadi ya. 2 Samuel, maaf. Dua Samuel pasal yang ke-6. Dua Samuel, bentar Bapak Ibu Saudara, saya salah catat ini. Kalau sudah salah catat jadi bingung sendiri. Jadi ketika Daud membawa tabut perjanjian itu, Daud menempatkan beberapa orang untuk bisa ada di tabut perjanjian, menjaga, untuk bertugas di kemah Daud itu. Ayat yang ke-17. Tabut itu dibawa masuk lalu diletakkannya di tempat di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Jadi waktu itu kalau ada tabut perjanjian, wah diberkati, bangsa itu diberkati. Ketika tabut perjanjian ada di rumahnya Obed-Edom, diberkati rumah Obed-Edom itu. Di mana ada tabut perjanjian pasti diberkati. Tapi kita tidak mau bahas soal berkat. Karena kita tahu kita sudah diberkati Tuhan. Tinggal bagaimana berkat-berkat rohani itu yang akan memberkati kita. Saya salah catat ayat. Saya lupa di mana ayatnya. Jadi jadi Daud menempatkan beberapa orang di tabut perjanjian di kemah Daud itu, menugaskan, dan mulailah dari situ ada pujian, ada pengagungan, mereka menaikkan syukur, mereka menaikkan nyanyian kepada Tuhan di tabut itu, di tabernakel Daud ini. 2 Samuel, oh ya. Saya benar-benar lupa taruh di mana ayatnya. Tapi intinya ketika tabut perjanjian ada di kemah Daud, dari situlah mulai ada pujian, penyembahan, dan orang-orang yang ditempatkan di situ, mereka harus ada di tabut perjanjian, mereka menjaga tabut perjanjian itu, dan mereka meniup nafiri. Ditempatkannya lah beberapa orang, firman Tuhan katakan. Mulai dari situ, tabut perjanjian itu dijaga. Demikianlah kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. 1 Tawarik 16. Gereja Tuhan lewat pondok Daud ini yang akan dipulihkan. Tuhan mau ada puji-pujian yang terus, pengagungan kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bicara kebenaran ya sesuai firman Tuhan. Kalau kita tidak
kita menyembah, kita memuji Tuhan tidak sesuai firman Tuhan, yaitu puji-pujian yang sia-sia. Ketika kita beribadah kepada Tuhan sesuai dengan keinginan maunya kita, ya itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di gereja, ada gereja-gereja yang ketika memuji Tuhan, ketika beribadah kepada Tuhan, ya sudah pakai tradisi manusia, sudah mengikuti cara-cara dunia. Masih bersyukur kita yang di dalam organisasi ini, masih dipantau terus. Cara kita beribadah, Alkitab katakan harus teratur. 1 Tawarik pasal yang ke-16. Ayat yang ke-4. Ketika tabut itu dibawa masuk, mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Dan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-38 itu puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan Allah Israel. Ayat yang ke-37, lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan, Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara sepuaknya yang 68 orang itu, yang mereka melayani di tabut, di kemah Daud. Ayat yang ke-39. Tetapi Sadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon. Jadi pada masa kepemimpinan Daud, ada 2 kemah suci. Yang satu di Gibeon dan satu di kota Daud, Yerusalem. Di mana tabut perjanjian ditempatkan? Di Yerusalem. Di kemah Daud. Dan di situ ada puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Sedangkan di Gibeon, karena jaraknya cukup jauh, saya lupa berapa meter. Jauh. 2 mil kalau tidak salah. 2 mil berapa kilo? 2 mil apa 3 mil? Om Hari mungkin lebih tahu. Jarak dari Gibeon ke Yerusalem. Jadi ada 2 kemah. Yang satu ada tabut perjanjian. Dan di Gibeon ini tempat mereka mempersembahkan korban. Daud tidak membongkar kemah sesuai dengan aturan Taurat waktu itu. Tidak. Jadi ada 2. Yang satu di Gibeon dan satu di Yerusalem. Dan disitulah Tuhan mau memulihkan kembali pondok Daud itu. Di mana nama Tuhan harus dimuliakan dan dikenal orang. Yang pertama tadi, supaya apa? Orang tahu siapa Yesus. Dimanapun kita berada, kita bicarakan tentang Yesus. Supaya orang cari, siapa sih Tuhan Yesus? Siapa sih dia? Siapa sih Allah kalian? Supaya mereka tahu, mereka cari. Di Kisah Para Rasul kita lihat tadi, Kisah Para Rasul 15. Supaya orang lain mencari Tuhan, itu tujuannya. Ketika saudara di luar sana nyanyi lagu rohani, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, orang tahu, oh ini pengikut Kristus. Tapi harus dibarengi dengan perbuatan kita. Menjadi teladan juga. Jangan nyanyi memuliakan Tuhan sambil nyolong.
Tuhan Allah di tengah kita sambil mencuri. Lagi memuji Tuhan tapi berbuat dosa. Enggak juga seperti itu. Lagi ngomongin orang, lagi perkumpulan, lagi ngomongin orang, ngibah, ya. Sambil putar lagu rohani. Lagu rohani yang memuji Tuhan. Segala pujian syukur di handphone bagimu. Biasanya kalau handphone taruh di bawah kan bunyinya begitu. Hadir dalam hidupku. Pas ngomongin orang, simpan tuh handphone. Baru kalau bicara rohani baru dibuka lagi. Memujimu, menyembahmu. Oh iya, tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan kita harus sesuai juga dengan apa yang mereka akan lihat. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang akan dipulihkan Tuhan. Pondok Daud ini yang akan dipulihkan. Tuhan akan melihat gereja Tuhan ini punya kerinduan tidak? Supaya Yesus itu dikenal. Atau kita adalah gereja Tuhan yang egois. Yang penting saya selamat. Kalau kita tahu banyak ayat Alkitab yang kalau kita mau pelajari, Alkitab bilang kita yang rohani harus menuntun mereka yang tidak dewasa. Kita yang rohani harus kita yang rohani. Kita yang sudah belajar mengerti firman Tuhan, kita yang sudah mulai dewasa rohani. Alkitab bilang rampas mereka seperti di dalam api. Gimana kalau saudara rampas? Masa cuma rampas harta orang, jago? Masa cuma rampas kedudukan orang, jabatan orang? Jangan. Alkitab bilang rampas mereka seperti di dalam api. Orang sudah mau jatuh di jurang, jangan tambah tendang. Jangan tambah diarahkan. Ini jalannya lewat sini. Alkitab juga bilang kalau kita diberi kesempatan untuk menegur orang tapi kita tidak tegur, dosanya akan ditanggungkan kepada kita. Saya lupa ayatnya, di Kisah Para Rasul. Di Perjanjian Lama. Ketika orang itu mati, tapi seharusnya kita yang kasih teguran, terus kita tidak. Ya, Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Bukannya. Jikalau kita tahu orang ini sudah berdosa, tapi kita tidak mengingatkan, sayang nanti dia tersinggung, sayang nanti dia mundur dari pelayanan, sayang nanti dia tidak ke gereja lagi. Itu kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bawa kabar baik itu di luar sana. Dan teruslah memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga pelajaran malam hari ini menjadi berkat buat kita. Bahwa kita tahu bahwa sebelum kedatangan Tuhan, Pondok Daud ini harus dipulihkan lagi, harus dibangun lagi. Di mana seperti halnya Daud ingin mengembalikan lagi tabut perjanjian itu. Yang adalah gambaran Kristus, yang adalah gambaran Yesus. Dan kita sebagai gereja Tuhan harus mengembalikan itu. Kurangnya di luar sana tentang nama Yesus. Ya, kita gereja Tuhan yang harus bawa itu dimanapun kita berada. Saudara mungkin lihat ada orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Ketika ditanya kenapa saudara diberkati, jawabannya cuma satu,
Karena Tuhan Yesus. Barusan saya lihat ada satu oma yang sudah 98 tahun. Ketika ditanya, oma umur berapa? 90 tahun. Masih sehat, masih kuat. Masih sukacita sekali. Ngomongnya bisa memancarkan aura positif kepada orang. Jadi bisa tersenyum, lihat oma itu bisa tersenyum. Ditanya kenapa bisa umur panjang? Jawabannya cuma satu, Tuhan Yesus. Oh, bukan karena makan ini atau jaga makan, enggak. Cuma Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus, dia cuma bilang itu, cuma Tuhan Yesus. Ketika saudara diberkati, saudara mau jawab apa? Kenapa saudara diberkati? Kenapa saudara sukses? Kenapa saudara bisa ada sampai hari ini? Kenapa saudara bisa diterima di pekerjaan ini? Kenapa saudara bisa kuliah di tempat ini? Cuman satu yang kita mau bawa, Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Biarkanlah Tuhan Yesus yang jadi pusat perhatian kita semua. Bahkan orang-orang di luar sana menjadi perhatian mereka. Ada Allah kita yang hidup, namanya Yesus. Supaya orang apa? Datang cari Tuhan. Mereka datang di gereja, mereka datang kepada kita, tanya. Sekalipun mereka mungkin tidak datang di gereja. Mereka datang cari kita di tempat kuliah, mereka datang cari kita di sekolah, mereka datang cari kita di pekerjaan kita. Kok kamu bisa seperti ini? Kenapa? Kamu punya pegangan apa? Disitulah kesempatan kita untuk menyaksikan siapa Allah kita. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Ko Titi boleh main keyboard. Dia bisa main keyboard, Bapak Saudara. Ya, bisa main bass, bisa main gitar. Ya, itulah talenta dari Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kasih semuanya untuk Tuhan. Amin. Kasih semuanya buat Tuhan. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus ada unsur memuliakan Tuhan. Kalau tidak salah ini PA tahun lalu. Beberapa sesi yang Bapak Gembala sampaikan. Semua yang kita kerjakan harus ada unsur memuliakan Tuhan. Bukan kita saja yang memuliakan Tuhan. Tapi orang yang terlibat dengan kita, mereka memuliakan Tuhan. Orang yang kenal dengan kita, mereka memuliakan Tuhan. Orang di sekitar kita memuliakan Tuhan. Dan mereka mencari Tuhan. Haleluya. Dan biarlah puji-pujian itu terus dibangun. Karena hari-hari ini sudah jarang sekali kalau saudara mau lihat orang memuji Tuhan. Di mobil-mobil saudara, kalau dengar lagu memuji Tuhan atau memuja batu. Atau menyembah berhala atau apapun itu. Kalau saudara lagi di kantor, saudara suka memuji Tuhan tidak? Lagi bekerja suka memuji Tuhan tidak? Suka mengagungkan Tuhan tidak? Tidak usah pusing dengan perkataan orang. Sok rohani, sok suci. Ya memang kita gereja Tuhan harus saklek. Betul, Bapak kemarin bilang kita harus saklek. Orang mau bilang kita sok suci, tidak apa-apa. Karena akan terlihat di akhir zaman. Hari-hari terakhir akan terlihat. Orang benar semakin benar. Orang yang suci semakin suci. Orang saleh semakin saleh. Tapi orang yang cemar akan semakin cemar. Biarkanlah orang berkata hal-hal yang tidak-tidak. Tapi tujuan kita jelas. Supaya orang memuliakan nama Tuhan. Supaya orang kenal nama Tuhan.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah